Ditreskrimum Polda Kepri terbitkan SP2HP dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan di Batu Ampar. Batam Vokal Publika News, Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau, resmi menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP, terkait laporan dugaan penyerobotan lahan dan pengrusakan yang dilaporkan oleh Vitalis Seru. Perkara tersebut saat ini ditangani Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kepri, dan telah memasuki tahap penyelidikan. Berdasarkan dokumen SP2HP nomor SP2HP-54, Romawi 5, /Res.1.24, Ditreskrimum tertanggal Mei tahun 2026, laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan pengrusakan pagar di lahan milik Vitalis Seru yang berlokasi di Kafling Blok F nomor 36, Mercem Tanjung Sengkuang Batu Ampar, Kota Batam. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa lahan yang diklaim milik Vitalis Seru diduga telah dijual oleh seseorang bernama Lambert kepada Rayon Sari. Selain itu terlapor juga diduga melakukan pengrusakan pagar yang berada di lokasi lahan sengketa. Laporan itu mengacu pada dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 dan atau Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Polda Kepri melalui Subdit 2 Ditreskrimum juga telah menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP.Lead-205-Romawi 5, /Res.1.24, 2026 Ditreskrimum tertanggal 7 Mei tahun 2026. Dalam perkembangan penanganan perkara, penyelidik turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dan sejumlah saksi terkait. Kuasa Hukum Vitalis Seru Anrizal SHCN SPCFN LPCCL, didampingi rekannya John Raperi SHCN SPCCL saat ditemui awak media usai menghadiri undangan klarifikasi di Polda Kepri menjelaskan bahwa pihaknya memenuhi panggilan penyidik terkait laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan melalui SPKT Polda Kepri. Agenda kami hari ini memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kepri. Selain itu kami juga menerima SP2HP terkait perkembangan laporan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan yang kami laporkan, ujar Anrizal. Ia menegaskan, laporan yang dibuat pihaknya mencakup dugaan penyerobotan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 KUHP, serta dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana Pasal 406 KUHP. Lebih lanjut ia mengatakan, sebelumnya sempat dilakukan mediasi di Polsek Batu Ampar yang dihadiri kedua belah pihak. Dalam mediasi tersebut disepakati agar tidak ada aktivitas pekerjaan di lokasi sengketa selama proses berjalan. Mediasi terbuka di Polsek Batu Ampar berjalan lancar, dan saat itu diberikan waktu 1 minggu untuk menentukan langkah penyelesaian perkara, namun pihak keluarga memilih untuk menempuh jalur hukum, jelas kuasa hukum Anrizal. Selain itu, pihak kuasa hukum juga mengungkapkan telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial, termasuk akun TikTok tertentu ke Ditreskrimsus Polda Kepri. Kami juga membuat laporan terkait dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE, yakni Pasal 27A Junto Pasal 45 Ayat 3, serta ketentuan terbaru yang dirumuskan dalam Pasal 433. Laporan itu sudah kami sampaikan ke Ditkrimsus Polda Kepri, kata kuasa hukum Anrizal. Ia turut mengapresiasi langkah cepat penyidik dalam menangani laporan tersebut. Pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung cukup intensif sejak pagi hingga siang hari. Sementara itu, penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kepri membenarkan bahwa laporan Vitalis Seru saat ini masih dalam proses penanganan. Terkait laporan Pak Vitalis Seru saat ini sedang ditangani, untuk pelapor sendiri tadi sudah diambil keterangannya, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dan pengecekan tempat kejadian perkara TKP, ujar penyidik singkat. Kasus tersebut kini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh Ditreskrimum Polda Kepri. Wisnu Hidayatullah, pimpinan redaksi Vokal Publika, mengabarkan dari Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Laporan pengaduan kami tentang penyerobotan di Pasal 502, ya kan? Berikut junto yang kami laporkan di Pasal 406, perusakan. Lebih kurang begitu, rekan media. Ini Pak, izin Pak, kemarin itu sempat ada mediasi di Polsek Batu Ampar kan? Iya. Itu ada perjanjian tidak ada pekerjaan ya. Apakah sampai saat ini mereka masih
mengikuti tidak bekerja atau ada bekerja atau gimana Bu? Jadi begini, terkait undangan ya pertemuan mediasi ya secara terbuka dari Polsek Batu Ampar kemarin kita berhadir karena dapat panggilan surat resmi. Alhamdulillah mediasi terbuka tersebut berjalan dengan lancar. Di situ ya kan ada waktu 1 minggu ya yang harus kita sampaikan terkait hasil mediasi tersebut. Ini perkara mau dibawa kemana? Jadi pihak keluarga mengatakan bahwasanya perkara tersebut tempuh jalur hukum, lebih kurang begitu. Maka hari ini panggilan Polda Kepri gitu. Nah, terkait panggilan klarifikasi dan juga ada surat dari Polda Kepri tentang pemberitahuan perkembangan hasil perkara SP2HB ya. Itu beda. Itu laporan kami ya, diduga di sini saudara Rayon ya merusak pakai perusakan 406 dan kami juga melaporkan Bapak Lambes ya diduga di sini terkait penyerobotan. Apakah ada salah satu akun TikTok yang dilaporkan Pak terkait penyemaran nama baik atau gimana? Ada. Kita kemarin juga serentak itu kita membuat laporan pengaduan. Yang pertama terkait pencemaran nama baik ya, diatur di Undang-Undang ITE, undang-undang yang lama di pasal 27A ya, junto pasal 45 ayat 3. Lebih kurang begitu. Undang-undang terbaru sekarang ya dirumuskan di pasal 433. Dan itu juga kami sudah melaporkan ke Dirkrimsus Polda Kepri. Lebih kurang begitu. Serentak dengan laporan kita tentang penyerobotan di pasal 502 dan juga junto perusakan. Alhamdulillah yang saat ini kami dipanggil ya sudah didisposisikan oleh Dirkrimum Polda Kepri di Subdit 2. Oke. Agenda kami hari ini yaitu memenuhi undangan klarifikasi atas laporan pengaduan kami. Yang saya diperiksa Bapak Vitali Seru. Lebih kurang begitu Rita. Ada tambahan lagi Bang? Ada. Jadi begini, saya apresiasi atas tadi kita diperiksa dari jam 10 sampailah jam 12 dan sekarang istirahat, nanti jam 1 akan diteruskan lagi pemeriksaan untuk klien saya. Saya apresiasi Subdit 2. Saya yakin dengan sangat sesuai dengan perintah Kapolri tentang presisi cara kerja kepolisian itu memang ada di Subdit 2.